Selamat siang buat kita semua. Yang saya hormati dan kasihi Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Klasis GKI Mumbai, Bapak Albert Kitty. Yang saya hormati dan kasihi perwakilan Udang Kabintel, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Lekun Cahyadi Rubia, Sarjana Sains Teologi. Yang saya hormati dan kasihi perwakilan Wali Kota, diwakili oleh staf ahli Wali Kota Jayapura bidang politik hukum dan pemerintahan, Bapak Asyir Obed Kamraya SE. Ya, yang saya hormati dan kasihi Ketua dan anggota PHMJ serta seluruh Majelis Jemaat GKI Petra Bucen. Yang saya hormati dan kasihi Ketua dan anggota BPPG Jemaat GKI Petra Bucen. Yang saya hormati dan kasihi Badan Pelayan Unsur-Unsur PKB, PW, PAM, Jemaat GKI Petra Bucen 2. Yang saya hormati dan kasihi Ketua dan anggota Panitia Hari Besar Gerejawi dan panitia-panitia lain yang dibentuk untuk kepentingan tertentu dalam jemaat, khususnya Ketua dan anggota Panitia Sidang Jemaat ke-32 Jemaat GKI Petra Bucen 2 serta Bapak Ibu Saudara peserta sidang yang berbahagia. Shalom. Mari kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah memelihara dan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan hadir mengikuti sidang Jemaat ke-32 Jemaat GKI Petra Bucen 2 pada saat ini, yang dilaksanakan di bawah sorotan tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Dan subtema sidang ke-32 saat ini melalui sidang Jemaat ke-32 Jemaat Petra Bucen 2 berkomitmen membenahi, membangun, serta mewujudkan tripanggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara peserta sidang yang kami hormati, sidang jemaat adalah lembaga tertinggi dalam kepemimpinan gereja di aras jemaat. Sesuai tata gereja Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun 2022 bab 9 pasal 24, dijabarkan dalam peraturan tentang jemaat tahun 2022 bab 6 pasal 16 dijelaskan tugas sidang jemaat. Pertama, melaksanakan evaluasi program pelayanan dan anggaran pendapatan dan belanja gereja APBG lingkup jemaat. Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban majelis jemaat. Yang ketiga, menetapkan program gereja di jemaat. Yang keempat, menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja jemaat RAPBJ. Yang kelima, menetapkan majelis jemaat terpilih. Dan yang keenam, memilih menetapkan ketua BPPG dan anggota BPPG khusus untuk butir 5 dan 6 berlaku saat pelaksanaan sidang jemaat pada periode terakhir kerja majelis nanti tahun 2027. Ya, untuk poin 5 dan 6. Di samping itu, sidang ini juga dapat merumuskan rekomendasi tentang hal-hal yang penting dan urgent untuk disampaikan kepada klasis dan sinode. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, Tanah Papua hari ini telah dibagi menjadi 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan. Secara administratif pemerintahan, Tanah Papua boleh terbagi seperti itu.
Akan tetapi bagi gereja Kristen Injili di tanah Papua hanya ada satu sinode GKI di tanah Papua. Dan hal ini harus menjadi tekad dan komitmen kita bersama menjaga keutuhan persekutuan gereja kita di tanah Papua. Dalam pada itu untuk mendekatkan kendali pelayanan, maka dipilihlah 12 anggota badan pekerja sinode wilayah guna mengkoordinasikan pelayanan 70 klasis dan 13 klasis persiapan dengan jumlah jemaat sebanyak 2.035 jemaat, 8.26.265 jiwa. Ini data sudah zero ya. Nanti di setiap itu harus ada update lagi katanya. Jadi 8.26.265 jiwa warga jemaat. Klasis Portumbai saat ini terdapat 51 jemaat dan 1 jemaat persiapan dengan jumlah 18.406 KK, 76.278 jiwa warga jemaat termasuk jemaat Petra Bucen. Bapak Ibu Saudara peserta sidang yang mulia, apa yang kami sampaikan tadi memberikan gambaran bahwa kita berada dalam satu kendali kepemimpinan gereja. Oleh karena itu, seluruh tahapan perencanaan program dan kegiatan dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua hendaknya mengacu kepada Renstra, Rencana Strategi GKI di tanah Papua, dan Renstra Klasis Portumbai tahun 2022-2027 yang telah dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sinode dan klasis, di mana arah program kegiatan masih tetap dalam semangat kebersamaan dan cinta kasih kepada Allah, sesama dan keutuhan ciptaan yang dijiwai oleh nilai-nilai GKI, yaitu nilai kesehatian, ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan iman. Karena itu nilai-nilai ini harus diterjemahkan dalam gerak pelayanan selama 5 tahun ke depan. Maka seluruh sumber daya manusia GKI didorong untuk berinovasi, menggerakkan tahapan fokus pelayanan dari tahun pembaharuan 2023 menuju tahun pemberdayaan 2024. Tinggal 1 bulan lagi kita akhiri tahun pembaharuan yang menekankan kepada implementasi hasil-hasil keputusan sidang sinode 18 Waropen, dan itu telah menghadirkan berbagai inovasi dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI di tanah Papua. Kami yakin jemaat ini telah melakukan pembaruan dengan menyesuaikan semua gerak pelayanan sesuai pedoman pelayanan tahun 2022. Selanjutnya, sebentar dalam sidang ini, Bapak Ibu Saudara akan membahas berbagai program dan kegiatan pelayanan gereja untuk tahun 2024 dengan berfokus kepada pemberdayaan yang penekanannya kepada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelayan dan anggota jemaat untuk memenuhi kualifikasi memadai sesuai tuntutan sama. Karena itu dalam menyusun program dan kegiatan seluruh jemaat di Klasis Portumbai, kami mengharapkan kiranya dapat mengacu kepada Renstra Sinode dan Renstra Klasis tahun 2022-2027, di mana terdapat 11 program strategi Sinode dan 7 program strategi Klasis yang telah dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Kami yakin pelaksana harian Majelis Jemaat telah mengarahkan supaya program dan kegiatan pelayanan jemaat ini disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konteks jemaat, supaya arah gerak pelayanan baik secara sinodal, klasikal maupun jemaat berjalan terarah, tertib, dan teratur dalam mengimplementasikan tema sentral GKI di tanah Papua, yaitu kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Sehingga sinergitas dokumen rencana kerja jemaat, klasis, dan sinode
berlanjut sebagai rencana kerja GKI di Tanah Papua tahun 2024. Itulah komitmen menjaga soliditas keutuhan satu sinode GKI di Tanah Papua. Marilah dengan semangat pemberdayaan itu kita tingkatkan kapasitas dan kapabilitas pelayan dan anggota jemaat, baik spiritualnya maupun peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, supaya memiliki kualitas sebagai gembala dan domba yang punya daya tahan, daya tangkal, dan daya ungkit dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah berbagai pengaruh dunia yang semakin masif di era digitalisasi saat ini. Nah, Bapak Ibu peserta sidang yang diberkati Tuhan, kita baru saja memperingati 67 tahun lahirnya GKI di Tanah Papua, di mana ada 8 aspek keadaan GKI yang disampaikan dalam sambutan Badan Pekerja Sinode. Kalau Bapak Ibu ada ikuti sambutan itu, ya, yaitu kondisi pelayanan, dinamika persiapan dan pelaksanaan sidang jemaat, raker klasis dan raker sinode, ajaran sesat, masa kampanye pemilu, ekumenisme dalam pluralitas gereja dan era digital, bencana alam dan kemanusiaan, dan seruan perdamaian dalam keadilan. Kiranya pesan itu dapat diterjemahkan dalam persidangan ini dengan baik, supaya dampak semangat hari ulang tahun 67 GKI di Tanah Papua dapat dirasakan oleh seluruh warga jemaat sebagai wujud pertumbuhan gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Pada kesempatan yang baik ini, kami menghimbau Bapak Ibu majelis dan warga jemaat GKI Petra Bucian II untuk jangan lupa memperhatikan kesejahteraan para pelayan firman di jemaat, apalagi mereka yang dalam periode sampai dengan tahun 2027 mendatang akan memasuki usia pensiun. Ya, mohon diatur sedemikian rupa agar dipakai pos khusus, supaya saatnya para pelayan firman itu selesai melayani, pos khusus itu diambil sebagai ucapan terima kasih jemaat dalam bentuk rekening jika itu dibolehkan. Di beberapa jemaat sedang diarahkan itu ada 1 bulan itu 250 yang di saving. Biasanya kalau pendeta mau keluar, kalau jemaat kasih keluar uang besar itu pasti ada pengeluhan. Nah, karena itu sedang diarahkan kepada setiap jemaat termasuk Petra Bucian di dalam sidang, ya, di dalam kegiatan 2024 ini, ya. Lalu untuk tahun-tahun berikutnya itu dianggarkan, dibuat dalam bentuk rekening supaya kalau pendeta keluar rekeningnya yang diserahkan. Ya, selain itu kami harap sidang ini dapat memutuskan untuk gereja harus memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada para pekerja gereja, pendeta, jemaat, penginjil, penatua, syamaas, PTPG, kostor, guru sekolah minggu, dan juga kepada warga jemaat yang kurang mampu dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta jaminan sosial tangan kas gerejawi, supaya tidak membebani anggaran diakonnya bila terjadi kecelakaan atau kesakitan atau kematian. Ya, di bagian yang ini juga Badan Pekerja sedang mengarahkan setiap warga jemaat sinode sudah MOU dengan tenaga BPJS ketenaga kerjaan, sepertinya tetangganya Petra ya di atas ini. Ya, itu 1 bulan cuma 16.700. Jadi kalau pegawai gerejanya bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS ketenaga kerjaan, saya sudah menikmati pemanfaatannya. Di jemaat Bakra Hayat Hamadi itu 1 guru sekolah minggu mendaftarkan kakaknya, ya, dia daftar 1 minggu atau 3 bulan kalau tidak salah, meninggal, lalu kakaknya ini mendapat pemanfaatan dari itu 42 juta. Jadi kalau diakonnya jemaat berkelahi karena nilai yang kecil, mari daftar jemaat. Yang kurang mampu daftar pegawai gereja dalam jemaat supaya mereka bisa mendapat pemanfaatan tersebut.
Ya, Bapak Ibu, Saudara peserta sidang yang saya hormati dan diberkati Tuhan. Sidang ini, sidang ke-32 ini adalah sidang gereja yang harus dijaga di bawahnya. Karena itu dalam menyampaikan pikiran-pikiran berupa usul saran, hendaklah disampaikan dengan tertib, dengan teratur. Karena Bapak Ibu ini adalah duta-duta Tuhan dari rayon, ya, dari unsur. Kalau majelis dengan unsur ini pekerja yang di pleno 2 mereka akan mempertanggungjawabkan kerja. Bapak Ibu dari rayon itu duta-duta Tuhan yang diutus datang, yang tidak datang bawa pikiran sendiri, ya. Tapi usul saran Bapak Ibu hendaknya disampaikan dengan tertib, teratur, sopan, supaya sidang ini berlangsung dengan benar dan sukses, menghasilkan keputusan-keputusan gereja yang berkualitas untuk dilaksanakan di tengah jemaat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya saya silakan Bapak Ibu peserta sidang berdiri. Pada hari ini Jumat 10 November tahun 2023, atas nama Badan Pekerja Klasis Mumbai, saya menyatakan sidang jemaat 32 Jemaat GKI Petra Bucen II dibuka dengan resmi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat bersidang, Tuhan berkati. Shalom.